Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehetapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Ruswi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamata seluruh dunia lihat itu jadi lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya kepada Bapak, dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak, Pak ya. Tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR tadi, teman-teman, bahwa sangat menarik ya pilkada Jawa Tengah ini untuk dibahas. Kenapa? Karena dua petinggi negara, dua presiden, yaitu presiden ke-7 dan juga presiden ke-8, secara terang-terangan mendukung Lutfi Yassin untuk Jawa Tengah. Nah, jadi ya walaupun kalau dilihat sebenarnya dari kedua-duanya bisa dikatakan tidak melanggar aturan, tetapi kalau dilihat dari etis, ya etika politik, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya walaupun Bapak Joko Widodo ya sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden atau sudah menjadi rakyat biasa,
tetapi hanya berselang beberapa hari, maka dia itu masih dipandang sebagai presiden. Dan jadi selaku presiden yang sudah pernah tugas sebenarnya memberikan satu pemahaman yang baik bagi warga negara, bagi masyarakat, menjadi contoh. Bukan dalam arti bahwa hanya pada saat jadi presiden menjadi contoh, tetapi setelah jadi presiden itu pun tidak menjabat lagi sebagai presiden, harus menjadi contoh bagi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dia sudah pernah menjadi pemimpin di situ. Jadi artinya selama hidupnya itu menjadi contoh bagi Indonesia di dalam hal itu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari Bapak Prabowo Subianto yang secara terang-terangan mengendorse Lutfi Yassin kemarin, teman-teman, di dalam sebuah video itu viral, maka walaupun dia itu mengendorse karena dia sebagai ketua umum partai, tetapi karena di dalam dirinya itu melekat seorang presiden, maka banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Bapak Prabowo Subianto itu adalah sebagai seorang presiden, karena tidak semua masyarakat mengenal Bapak Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai. Nah, jadi bagi masyarakat yang tidak mengenal Bapak Prabowo sebagai ketua umum partai, maka mereka pasti berpikir yang macam-macam. Pasti terjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat. Kenapa seorang presiden secara terang-terangan bahwa untuk mengendorse salah satu paslon, padahal sering ditegaskan bahwa ASN, kepala desa, PNS, pemerintah dan lain sebagainya harus netral, tidak boleh cawe-cawe di dalam pilkada ataupun lain sebagainya. Tetapi kenapa seorang presiden bisa melakukan hal yang demikian? Nah, makanya kita mengharapkan kepada Bapak Prabowo Subianto ke depannya supaya lebih mengedepankan dia itu sebagai seorang presiden daripada sebagai ketua partai. Karena kalau dia hanya sebagai ketua umum partai, dia memandang dirinya, maka dia hanya sebagai pemimpin di salah satu partai tersebut, kita sebut saja sebagai Gerindra, karena Bapak Prabowo Subianto sebagai ketua umum Gerindra di sana. Maka yang pemimpin yang mengaku sebagai pemimpin mereka itu hanya partai Gerindra. Maka partai-partai lain berarti tidak mengaku Bapak Prabowo sebagai pemimpin. Nah, jadi makanya harus lebih memahami bahwa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Itu sangat menarik kenapa Jawa Tengah ini menjadi satu kontestasi yang sering dibicarakan. Tetapi walaupun teman-teman Lutfi Yassin didukung oleh kedua presiden, maka itu juga tidak memberikan kegentaran bagi pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendy Prihattin, di mana walaupun pemenangnya itu adalah Lutfi Yassin tetapi didukung oleh dua presiden, maka kemudian didukung oleh belasan partai. Nah, sedangkan mereka hanya mendapatkan suara 58%. Sedangkan kalau kita lihat Andika Hendy ini hanya didukung oleh satu partai dan tidak didukung oleh presiden, maka hanya mereka bekerja sendiri, mempromosikan diri sendiri dan juga menawarkan program-program mereka, maka mereka berhasil mendapatkan 41% suara. Ini sangat luar biasa sekali. Makanya Jawa Tengah masih dikatakan sebagai kandang banteng. Karena kenapa? Karena Lutfi Yassin mendapatkan suara 58%, itu kalau dibagi misalnya 15 partai atau 17 partai, maka tinggal berapa lagi. Sedangkan PDI Perjuangan utuh mendapatkan suara 41%. Makanya sebenarnya Andika Hendy itu tidak kalah di PDI sebagai kader PDI Perjuangan. Apalagi seperti yang dipaparkan di kantor DPR tadi, teman-teman, salah satu anggota DPR, maka tentu di situ menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu tugas kita sebagai
kaum milenial dan juga kaum Gen Z bagaimana supaya ya apa politik yang baik di negeri ini kita ambil dan cara-cara berpolitik yang kurang bagus itu kita buang supaya nantinya kita bisa meneruskan ya cara berpolitik yang baik untuk negara ini. Karena ya negara ini ya tidak bisa terlepas dari cara untuk berpolitik karena sistem kita adalah sistem berdemokrasi. Oke, teman-teman, di sini dikatakan bahwa ya kita lihat beberapa komentar-komentar para netizen bahwa bagiku hanya PDIP yang tetap konsisten dalam menjaga peradaban, moral, dan etika dalam menjalankan demokrasi di NKRI. Memang teman-teman kita akui bahwa PDI Perjuangan ini ya kokoh di dalamnya teman-teman ya karena dari Pilpres kemarin saja di mana yang memenangkan itu adalah Bapak Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, maka banyak partai itu yang merupakan lawan mereka dulunya, terutama pengusung 01 Anies Muhaimin seperti Nasdem, PKB, PKS ya, mereka itu berseberangan dengan Bapak Prabowo Subianto, tetapi oleh karena Pak Prabowo Subianto sudah menang, maka mereka bergabung di situ. Artinya mereka tidak bisa menjaga konsistensi ya apa yang mereka usung itu. Ya, misalnya mengenai perubahan. Nah, itu untuk perubahan itu sekarang tidak ada lagi ya. Hanya dulu. Berarti itu tidak konsisten ya bahwa perubahan itu ya gagasan perubahan itu hanya dibuat untuk ya mendapatkan kekuasaan. Itu hal yang salah. Ya, beda dengan PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan tetap konsisten. Ya, satupun di kabinet Prabowo Subianto sekarang tidak ada PDI Perjuangan. Nah, jadi itu menandakan bahwa PDI Perjuangan ya konsisten terhadap apa yang mereka gagas. Artinya mereka sudah berpikir panjang. Walaupun mereka tidak mendapatkan satu jabatan, tidak menang di Pilpres, maka itu karena gagasan mereka itu gagasan yang pro dengan rakyat, maka itu mereka tetap memperjuangkan hal itu. Itu hal yang baik teman-teman, karena ya ini memberikan satu juga kepercayaan masyarakat kepada PDI Perjuangan bahwa program-program yang diusung oleh PDI Perjuangan ya aturan-aturan yang ada di PDI Perjuangan itu adalah aturan yang baik karena bisa konsisten, bisa bertahan. Ya, tentu kalau tidak bertahan itu bukan suatu program yang baik, teman-teman. Oke. Kemudian dari ya kita lanjut untuk Bapak Andika harus duduk di DPR sebagai mantan Panglima untuk menyeimbangi para penguasa yang jolim. Nah, MK harus berani melakukan diskualifikasi siapapun dia bila melakukan kecurangan seperti ini. Ya, memang teman-teman, ya kita masih menunggu bagaimana PDI Perjuangan mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan di Pilkada Jawa Tengah dan mungkin nantinya akan dilaporkan dan tentu ya pihak yang penyelenggara pemilu seperti Bawaslu atau juga MK nantinya yang akan memproses hal ini. Nah, teman-teman berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.